15, Tuhan akan lebih mempercayakan kepada kita semua, saya dan Anda semua, secara finansial. Amin. Tuhan juga menginginkan daripada kita semua daripada kita kesetiaan kita pertama. Kesetiaan dalam arti apakah kita bisa dipercayakan lebih dari yang kita miliki sekarang? Itu yang pertanyaan yang harus kita jawab juga sendiri. Dengan kata lain, kalau kita mau diberikan kepercayaan lebih lagi, kita juga harus menunjukkan pada Tuhan kesetiaan kita. Dengan arti, ya, seringkali kalau misalnya kita dalam segi finansial, sekarang saya specifically dalam segi finansial, kalau kita mau memberikan kepada siapapun juga untuk pekerjaan gereja, seringkali itu dalam hati kita berkata-kata, aduh kayaknya sekarang ini enggak dulu dah. Tapi nanti ada waktu lain lagi, sama juga, saya enggak dulu deh. Nah, ini adalah sesuatu yang Tuhan uji kepada kita. Jadi kita harus lepaskan semua keraguan-keraguan kita dalam arti, ya, semua yang kita miliki ini adalah titipan Tuhan, bukan yang milik kita. Jadi kembali lagi, lepaskan semua pikiran-pikiran di dalam hati kita yang meragukan apakah ini harus kita lakukan atau enggak. Langsung kerjakan saja apabila ini sesuatu yang Tuhan sudah instruksikan kepada kita. Jadi begitu yang saya mau sedikit sharingkan. Thank you. Tante Eli. Tapi benar apa yang dikatakan tadi bahwa kalau kayak saya mau melakukan sesuatu pada waktu sebelum saya sakit ini jatuh, saya kadang kalau udah pulang tuh udah benar-benar kayak orang lain gitu, capek banget gitu, atau mungkin karena leher saya ya. Tapi seperti kan Om Robi dulu pernah bilang juga, saya selalu ingat, lakukan sesuatu itu bahwa kamu lakukan itu untuk Tuhan Yesus, karena Dia sudah memberkati kita semua. Jadi waktu kalau pulang kerja apa saya mesti sediain untuk suami saya, untuk Adri yang ada di rumah gitu. Jadi saya bilang, Tuhan saya lakukan untuk Engkau, memang melalui untuk suami saya dan anak saya. Jadi selalu itu ada kesegaran kembali gitu dalam diri saya. Dan memang di tahun 14 kelihatannya kayaknya tuh kok saya banyak percobaan gitu ya. Tapi sesudah saya renungkan di akhir tahun kejadian itu merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi saya, terutama saya pribadi ya. Karena dalam banyak masalah percobaan yang menurut manusia itu jelek, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa terhadap saya. Dan saya juga selalu diingatkan kalau saya mau melayani itu bukan karena kekuatan kemauan diri saya, karena Tuhan yang mau pakai diri saya. Jadi kayak saya tuh, aduh Tuhan, saya tuh siapa gitu, sehingga kamu mau memakai diri saya, karena saya nggak ada apa-apa, saya banyak kelemahan dalam diri saya, tetapi Tuhan mau pakai saya. Jadi bukan karena saya selalu diingatkan itu. Jadi kalau saya juga mau nengok ke siapa, kayak kalau saya day off biasanya saya pergi tuh sama Lili, diajakin gitu pelayanan, terus nengokin orang sakit gitu, temannya Valerie yang luar biasa, dia tuh nggak bisa apa-apa, hanya begitu aja. Bener loh, saya Ansela aja yang saya layani nggak kayak gitu, tapi satu orang itu si Rosemary itu hanya itu diem, nggak bisa ngapa-ngapain, diem gitu aja. Dia tuh pengen mati, dia bilang doain, dia maksudnya
dengan dia begitu, dia tuh ingin dipanggil, tapi waktunya belum. Di situ saya pergi 2 kali, di situ saya mendapatkan berkat yang luar biasa melalui orang itu. Kalau dulu saya mendapat berkat dari Ansela, karena saya melihat dia tergeletak, dia masih bisa bersyukur. Bayangin, saya bisa jalan-jalan, saya suka dumel-dumel gitu. Jadi saya bilang sama Ansela, kamu tuh bawa berkat tuh bagi saya. Sampai dia bilang sama saya, oh enggak ada, masa saya bawa berkat? Ya, saya bilang, karena kamu tuh nyadarin saya. Jadi saya tuh sadar bahwa saya tuh yang masih bisa jalan, bisa ini, jangan dumel-dumel gitu. Jangan sok ngomel-ngomel kan. Dan sekarang satu lagi si Rosemary itu. Bayangin udah kayak gitu tuh, udah nggak bisa apa-apa. Dia tuh mau meninggal, tau nggak? Tapi Tuhan tuh belum izinkan. Pasti saya yakin juga Tuhan tuh mempunyai suatu rencana. Mungkin dia tuh masih hidup, saya tuh bisa lihat dia gitu. Saya nggak tahu ya, tapi dengan saya lihat dia itu begitu menderita, begitu, saya tuh jadi dikuatin gitu. Jadi saya tuh benar-benar dari pelayanan yang Tuhan mau pakai diri saya ya, saya tuh benar-benar mendapat berkat yang luar biasa. Mungkin bukan berkat yang duniawi mau ya, kayak penuh dengan finansial atau apapun, tapi yang Tuhan berikan pada saya adalah berkat yang nggak bisa dicuri orang, nggak bisa. Kebahagiaan yang saya terima itu, yang saya lihat itu nggak bisa dibeli pakai uang. Itu yang saya selalu diingatkan, terlebih pada waktu habis apa tuh tahun baru tuh, trompet. Jadi di situ terus saya selalu habis tank gitu kan, saya selalu dengan Roy ya, sebelum apa saya selalu kita berdoa di situ. Di situ Tuhan mengingatkan saya, kita tuh akan saya terima diri saya ya. Saya sih nggak banyak, maksudnya vision ini saya berserah sama Tuhan apa yang Tuhan mau pakai diri saya. Tapi saya harus diingatkan bahwa saya dipakai, Tuhan mau pakai diri saya bukan karena kebaikan saya atau semata-mata karena Tuhan itu mau pakai saya. Itu yang saya merasakan bahwa pada kemarin itu masuk tahun baru itu, bahwa Tuhan mau pakai kita semua bersama diri saya. Dan juga saya berdoa untuk Roy supaya Tuhan memberikan dia waktu terus untuk dia boleh bersaksi, untuk membagi berkat kesaksiannya bahwa dia diberikan kehidupan baru. Sekarang udah 2 tahun, tapi Roy selalu bilang kalau udah 2 tahun Beb, persentasenya segini, kalau 3 tahun persentasenya segini. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau bagi kamu nggak ada persentase gitu. Kalau engkau sudah pakai dia, engkau kasih dia yang baru, engkau yang akan jaga dia, engkau yang akan berkati dia. Jadi nggak ada itu menurut dokter yang mungkin pakai 75%, karena dia selalu bilang, tapi ini udah tinggal 75%. No, saya bilang, Tuhan udah itu nggak ada pakai persentase. Ya itu tolong juga doakan Roy supaya dia diberikan kesempatan ya, karena walaupun saya juga harus mengerti dia, karena dia kan tetap harus ini ya, dari dokter juga bilang. Memang saya percaya, saya Tuhan percaya lagi. Tapi sebagai manusia, juga sekarang saya juga harus menjaga Roy supaya dia juga tetap dipakai Tuhan dan diberi kesempatan kalau dia pulang dia nggak terlalu capek, sehingga Tuhan juga pakai melalui dia. Karena banyak juga ada beberapa orang yang tanya Roy mengenai transplant dan dia kasih ngerti bahwa oh begini. Dan satu yang saya
tahu ya bahwa Tuhan pakai mulut dia, bukan dia yang ngomong mungkin, tapi Tuhan memakai mulut dia. Setiap dia bersaksi, dia selalu bilang, ini adalah miracle yang Tuhan beri pada saya. Seperti juga anak saya yang kecil itu, sampai sekarang kalau dia pulang, saya selalu tes dia. Alvin, kamu tuh bisa dapat semuanya tuh kenapa? Saya selalu bertanya secara pribadi kalau saya, ya mami, this is miracle for me. Jadi saya sungguh bahagia bahwa bukan kebanggaan manusia gitu. Oh, karena saya pintar, saya kalau juga emang mestinya saya dapat. No. Selalu dari mulutnya dia bilang, it is miracle. Jadi biarlah saya juga pribadi biar jangan itu kayak kita selalu humble ya, kayak Yovita bilang itu. Saya juga diingatkan pada waktu malam tahun baru itu bahwa harus tahu diri gitu biar Tuhan. Amin. Siapa lagi yang lain? Resolution untuk ke depan tahun 2015 Tuhan beritahu pada Anda dan saya apa gitu ya. Nugi ada? Rasa Nugi ada? Mungkin cari balik ya malam. Siap banget. Nani yang ketawa itu Yanti. Yanti ngapain di sini? Pasti ada sesuatu kan? Ayo ceritain dong. Apa tahun 2012? Kan udah Yanti. Ayo Yanti. Disalurkan, dibagikan pada yang lain dan disimpan sendiri. Ini saya deh. Iya. Saya mau bilang terima kasih buat Karisma karena melalui undangan-undangannya yang nggak pernah ketinggalan, saya dan Hari selalu disertakan. Mungkin buat kalian nggak ya mungkin karena Hari main musik juga ya, tapi saya bilang itu bagus sekali karena nggak pernah tahu gitu situasi kondisi orang itu pada saat itu seperti apa. Jadi kalau tiap kali ada undangan keluar gitu, mungkin aja kamu menyentuh orang lain melalui undangan-undangan itu. Dan saya waktu SCRC kan karena hari tugas, saya pikir kita ikut 3 hari gitu ya. Terus dengar siapa yang ngomong, pokoknya ada perasaan ikut gitu kan. Sebetulnya kan saya juga nggak kepikir itu apa, saya juga nggak tahu gitu. Tapi ternyata melalui ini semua ya, pada saat di dalam kelas itu saya mendapat sesuatu yang luar biasa pada hari pertama kita ikutnya hari Sabtu kayaknya. Setelah kita duduk di kelas itu, saya mungkin tuh berapa jam kita di situ, tapi ada satu yang benar-benar nempel di saya dan akhirnya saya bilang ini yang rupanya selama bertahun-tahun saya tuh ngalamin suatu pengalaman masa kecil yang baik sekali yang saya nggak pernah bisa cerita, tapi saya juga mau ingat dan saya juga sudah pikir itu sudah dianggap aja nggak ada gitu. Tapi dengan ikut itu kayak dibangunin kembali gitu, dan dibanguninnya dengan cara yang sangat positif sekali karena situasi saat itu kan memang yang ngasih juga bagus sekali, keluarga itu yang suami istri dan dua dan anaknya. Terus malam itu saya tidur di sana ya, di hotel kan, kita tidur di hotel. Malam itu saya mimpi gembira sekali dan kita itu nari kayak si Maria Mercedes kemarin, nari kayak pakai lebar gitu. Terus dari atas tuh orang bisa ngeliat gitu, jadi kayak ada yang yang kita bisa lihat di bawah, kita tuh nari-nari gitu. Betapa bahagianya sekali ya. Sampai saya pikir kita bicara apa sama saya di sini gitu. Saya baru ikut hari pertama itu, malamnya udah mimpi bahagia banget. Terus begitu hari kedua menikmati juga gitu, dan kita ikut juga di kelas yang di bawah, tapi juga di atas kan cuma sebentar, kita pindah ke bawah. Setelah itu berminggu-minggu kemudian saya merasakan ada sesuatu yang menarik buat saya untuk saya selesaikan karena
selama ini mungkin saya tuh tutup-tutupin dan saya nggak mau ngerasain karena udah buat apa dipikirin. Tapi benar-benar ngomongnya juga bilang memang dia bilang kadang-kadang sejarah di dalam hidup kita, sejarah yang tidak enak itu kita maunya pendam, tapi itu harusnya diselesaikan. Kalau kamu pendam, dia bilang yang nggak sehat dan nggak baik, dia bilang gitu. Dan saya juga merasa karena selama ini saya perhatiin bahwa di dalam keluarga saya itu sebetulnya saya ditegur sama kakak saya lagi waktu mau nikah